Lo tau gak kalau ada satu gadis remaja yang bikin kerajaan takut, gereja marah, dan bangsa bangkit dari kehancuran. Gadis yang gak pernah belajar perang, tapi memimpin pasukan ratusan ribu orang di medan tempur. Namanya Jeanne d'Arc, atau yang lebih dikenal dengan Joan of Arc, sang pahlawan dari Orleans. Gadis yang dibilang gila, tapi mengubah sejarah dunia. Joan lahir pada tahun 1412 di Domremy, sebuah desa kecil di Prancis Timur. Hidupnya sederhana, anak dari petani biasa. Ia tak bisa membaca, tak bisa menulis, tapi hatinya dipenuhi keyakinan. Setiap sore, Joan pergi ke gereja kecil di desanya. Ia berlutut dan berdoa cukup lama, hingga suatu hari di usia yang genap 13 tahun, ia mendengar suara. Bukan suara manusia, melainkan suara yang ia yakini berasal dari Tuhan. Melalui malaikat Santo Michael, Santa Katarina, dan Santa Margareta. Suara itu bilang, tugasmu adalah menyelamatkan Prancis. Buat orang biasa, itu tugas yang mustahil. Tapi Joan percaya, waktu itu Prancis lagi kacau. Tengah negaranya itu dikuasai oleh Inggris, dan sisanya itu terpecah-pecah oleh bangsawan yang saling rebut kekuasaan. Dan raja sah mereka saat itu, yaitu Charles VII, bahkan belum dinobatkan, karena negara mereka sendiri belum stabil. Dan di tengah kekacauan itu, tahun demi tahun berlalu. Saat usianya menginjak 17 tahun, Joan datang ke istana dan bilang, Tuhan mengutusku menyelamatkanmu dan menobatkanmu jadi raja. Awalnya semua orang menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang gadis desa berbicara visi dari Tuhan, itu gila. Namun ketika Joan berbicara, matanya memancarkan keyakinan. Charles mendengarkan dan akhirnya ia memberi Joan kendali atas pasukan kecil. Dia memberinya baju zirah, kuda, dan pedang. Di pertempuran Orleans tahun 1429, Joan memimpin langsung pasukan Prancis melawan Inggris. Pasukannya sempat putus asa, terkepung di kota Orleans. Semangat mereka hancur, tapi ketika Joan datang, segalanya berubah. Joan muncul di garis depan dengan bendera putih bergambarkan salib di tangannya. Ia berteriak di tengah hujan panah, majulah, Tuhan bersama kita. Para prajurit pun bangkit kembali, dan dalam waktu singkat, kota Orleans berhasil direbut, dan Prancis menang telak. Satu kemenangan itu mengembalikan harga diri seluruh bangsa Prancis. Rakyat bersorak, Joan, sang gadis desa, menjadi simbol harapan baru bagi Prancis. Joan memimpin pasukan menuju Reims, tempat penobatan sang raja. Charles VII akhirnya dinobatkan jadi raja Prancis. Semua orang bersorak, dan di tengah kerumunan, gadis desa yang awalnya ditertawakan berdiri di samping tahta dengan senyum kecil di wajahnya. Misi dari Tuhan akhirnya selesai. Tapi politik tak pernah selesai sampai di situ. Para pahlawan mulai takut sama eksistensi Joan. Gereja mulai curiga. Apa benar suara yang didengar Joan berasal dari Tuhan? Apa dari setan? Dan Inggris belum selesai dengan dia. Tahun 1430, dalam pertempuran di Cambridge, Joan tertangkap oleh pasukan Burgundia, yaitu sekutu dari Inggris. Joan dijual kepada musuhnya. Dia diadili bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai penyihir. Di ruang pengadilan yang dingin, Joan diadili dikelilingi orang-orang yang ingin melihatnya jatuh. Mereka bilang Joan melawan kehendak Tuhan, menipu raja, bahkan berpakaian seperti laki-laki, sesuatu yang dianggap dosa besar waktu itu. Tapi Joan tidak mundur. Dia menjawab semua pertanyaan dengan ketenangan yang luar biasa. Ketika hakim bilang, apa benar Tuhan berbicara padamu? Dan Joan menjawab, bagaimana aku tidak yakin jika dia selalu menuntunku. Tapi pengadilan itu bukan buat mencari kebenaran, itu buat menghancurkan simbol. Dan akhirnya Joan dijatuhi hukuman mati. Tanggal 30 Mei 1431, usianya baru menginjak 19 tahun, Joan of Arc dibawa ke alun-alun kota Rouen. Tangan dan tubuhnya diikat pada tiang kayu yang dikelilingi kayu bakar. Di hadapan ribuan orang, orang-orang mulai menangis. Sebagian lagi orang berdoa. Joan hanya bisa berdoa sambil menyebut nama Tuhan dengan keras. Bahkan musuhnya pun bilang, wajahnya tetap tenang sampai akhir. Api pun menyala, tubuhnya hangus. 25 tahun kemudian, gereja menyadari kesalahannya. Joan dinyatakan tidak bersalah. Dan 500 tahun kemudian, pada tahun 1920, gereja Katolik mengangkatnya sebagai santo, Santa Jeanne d'Arc. Dari garis desa biasa, Joan of Arc menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Meski dia mati di api, tapi ceritanya tak pernah padam hingga saat ini.